kepada Yang Mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu pinggir Kak India. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasiqun. Ashabal fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para asatidz dan ustadzat yang senantiasa saya ikuti dawuh-dawuhnya, wabil khusus Rois Suriah PCNU Cirebon Al-Mukarram Ya Haji Ubawan Arwani Amin, Ketua Tanfidiyah Ya Haji Aziz Hakim Syairozi, serta kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi takdim saya. Datang panjenengan sedaya yang terhormat Bupati Cirebon atau yang mewakili, kemudian Bapak Camat, Pak Buaran, Kapolsek dan Ramil, pengurus NU se-Kecamatan Pakuaran, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Jalla wa Ala atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, sehingga malam ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka pelantikan Majelis Wakil Cabang dan Ranting Nahdlatul Ulama, pelantikan IP Ansor dan Fatayat. Semoga silaturahmi kita di tempat ini menjadi isyarah kelak silaturahmi kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini saya sangat gembira karena bisa bersilaturahmi dengan warga NU khususnya di Papua. Dan saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik, terutama pengurus ranting. Karena pengurus ranting ini adalah pengurus NU yang sesungguhnya. Ujung tombak NU itu bukan PBNU, ujung tombaknya NU itu ketua ranting. Makanya di daerah saya di Jombang itu paling sulit mencari ketua ranting. Kenapa kok sulit? Karena mereka rebutan emoh, rebutan nggak mau, ya, rebutan menolak. Apalagi tadi dipanas-panasi oleh ketua Tanfidiyah, nggak ada gajinya, nggak ada gajinya. Maka selalu saya hibur ketika saya ada di mana-mana, itu selalu saya hibur bapak-bapak kiai, ketua ranting,
secara struktural NU mulai dari PBNU, PWNU, PJNU, MBJNU, ranting, insya Allah besok di hari kiamat panjenengan ketua ranting itu hisabnya paling cepat. Kenapa kok paling cepat? Karena nggak ada yang dihisab, nggak ada apa-apanya. Ketua MBC agak lamaan dikit hisabnya, satu kecamatan kan. Ketua PC ngapunten nggih, jadi ya lebih lamaan sedikit aja. Ketua PW lebih lama lagi, dan yang paling lama adalah ketua PBNU karena terlalu banyak yang dihisab. Bukan hanya jadi ketua PBNU, komisaris ini, komisaris itu, hisabnya lama nanti. Makanya tidak perlu berebut, nggak perlu berebut menjadi pengurus. Tetapi ketika ditunjuk, diberi amanah menjadi pengurus, jangan menolak. Siap khidmah kepada NU. Dan mereka yang tidak menjadi pengurus tetap semangat. Kenapa? Karena insya Allah termasuk di dalam dawuhnya Hadratus Syekh, sapa sing gelem ngurus NU tak anggap santriku, sapa sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah sak anak turune. Allahumma amin. Artinya apa? Hadirin wal hadirat, dawuhnya Hadratus Syekh tadi mengatakan sapa sing gelem ngurus NU. Selalu saya jelaskan dawuhnya sapa sing gelem ngurus NU, bukan sapa sing gelem dadi pengurus NU. Artinya untuk mengurus NU tidak wajib dan tidak harus jadi pengurus. Bapak-bapak yang pakai seragam ini saya lihat insya Allah termasuk sudah pengurus NU. Tapi yang nggak pakai seragam mungkin bukan pengurus tapi tetap bisa mengurus NU. Dan mungkin lebih banyak yang bisa ngurus NU daripada pengurus NU. Caranya bagaimana? Saya kalau memberikan motivasi kepada warga NU itu mengurus NU tidak di pengurus. Panjenengan datang di majelis seperti ini, insya Allah ini termasuk bagian dari ngurus NU. Panjenengan memberikan donasi, memberikan sedekah untuk kegiatan NU, insya Allah itu juga termasuk bagian daripada ngurus NU. Walhasil fa insya Allah seluruh warga NU kelak dianggap sebagai santrinya Hadratus Syekh. Allahumma. Jadi ternyata untuk menjadi santri itu tidak harus mondok di Tebiran. Untuk menjadi santrinya Hadratus Syekh, panjenengan bisa dengan berkecimpung di NU. Tuhan saya tantangan ke depan ini bukan semakin ringan. Maka kemarin sempat saya sampaikan pada beberapa pengurus NU, tolong NU ini kalau bisa sekarang ini fokus dakwahnya itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini yang selama ini ketinggalan. Saya mau tanya, di Cirebon pun wonten rumah sakit NU napa dereng? Dereng ya? Saya yakin pasti jawabannya belum. Makanya saya tanya karena saya sudah tahu. Jangankan di Cirebon, di Jawa Timur yang merupakan basisnya NU, itu yang punya rumah sakit NU itu belum semua kabupaten. Di Jombang sendiri nyuwun sewu ya, di Jombang itu RSNU baru berdiri tahun 2010. Itu persiapannya sudah 40 tahun yang lalu diprogramkan, dipersiapkan. Bahkan saya itu membaca waktu itu saya SD itu di satu lokasi itu
ada tulisan di sini akan dibangun rumah sakit NU. Rumah sakit NU itu saya SD, saya SMP tulisannya tetap di sini akan dibangun rumah sakit NU. Saya SMA saya baca masih belum berubah. Di sini akan dibangun rumah sakit NU. Ketika saya kuliah tulisannya sudah berubah, di sini akan dibangun rumah NU sakit. Terlalu lama. Nah, makanya kalau kita itu fokus, mari warga NU itu bahu membau. Ya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati dengan tetangga sebelah yang sudah punya rumah sakit, yang sudah punya. Tetap kita berkomitmen. Pak, insya Allah saya yakin, apakah itu 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, NU pasti bisa. Allahumma amin. Maka kita berharap agar pengurus-pengurus ini betul-betul ikhlas, tidak berkonflik dengan sendiri, tapi konflik-konflik terbuka. Saya melihat memang zaman keemasan NU itu ya, zaman kurun-kurun pertama ketika Hadratus Syekh dan para muassis itu masih sugeng. Kenapa? Karena semua permasalahan ini seperti zaman keemasan Islam itu ya zamannya Kanjeng Nabi, karena semua permasalahan selesai di hadapan Rasulullah. Demikian pula zamannya NU itu, zaman keemasan NU itu ya di zamannya Hadratus Syekh dan para muassis, karena semua permasalahan selesai di hadapan beliau-beliau itu. Hadratus Syekh sedo tahun 1947. Maka untuk menggantikan siapa? Kiai Abdul Wahab Hasbullah, santrinya Mbah Hasim. Waktu itu Mbah Wahab tidak kerso menjadi Rais Am. Kenapa? Ya, karena waktu itu istilahnya masih menggunakan Rais Akbar. Beliau tidak kerso. Saya tidak mau kalau menjadi Rais Akbar, karena yang berhak menjadi Rais Akbar satu-satunya yang Mbah Hasim. Saya mau kalau istilahnya diganti dengan Rais Am. Kemudian maka sejak zaman Mbah Wahab, istilah Rais Akbar itu diganti menjadi Rais Am. Mbah Wahab menjadi Rais Am mulai 1947 sampai tahun 1971. Kemudian beliau wafat. Maka para kiai, para ulama memutuskan berkumpul musyawarah untuk menunjuk pengganti. Ditunjuklah ketika itu Kiai Haji Bisri Samsuri.